Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Senang sekali saya Nur Laila dapat menyapa sahabat pendidik dimanapun saat ini berada dalam program Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan. Sebuah program yang diinisiasi oleh komunitas guru penggerak Kota Samarinda dan juga didukung oleh Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur dan tentunya penerbit Erlangga Wilayah Kalimantan. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa nih sahabat pendidikan. Sahabat pendidikan pasti sudah pernah dengar nih kata-kata sekolah penggerak. Ya, kali ini kita akan membahas tentang peran sekolah penggerak yang bukan hanya sebuah label. Nah, kali ini sudah hadir bersama kami di sini Ibu Yuli Rahmawati MPD selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 008 Samarinda Seberang. Luar biasa. Apa kabar Bu Yuli? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Baik, Bu Yuli ini juga selaku kepala sekolah di SD 008 dan sekolah tersebut adalah sekolah penggerak angkatan 1 nasional ya. Baik, nah Bu Yuli kita mau bincang-bincang terkait sekolah penggerak nih Bu Yuli. Nah, Bu Yuli ini kan kepala sekolahnya nih. Untuk mendaftar jadi sekolah penggerak kan harus kepala sekolahnya yang mendaftar nih. Betul. Apa sih Bu yang memotivasi Ibu untuk mendaftar sebagai sekolah penggerak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Leli. Yang menjadi motivasi tentunya kesadaran bahwa inilah dunia kita, gitu ya. Pendidikan adalah dunia kita, di mana memang kita harus senantiasa dituntut untuk meningkatkan kualitas diri kita, untuk meningkatkan kompetensi kita dalam dunia pekerjaan kita. Dengan mendaftar di sekolah penggerak tentunya ada hal-hal baru yang akan kami peroleh dan akan kami terima. Itu yang menjadi motivasi saya. Motivasi terbesarnya itu ya, artinya ada upgrade diri, Iya, upgrade betul. sekolah tentunya ya. Karena Ibu jadi kepala sekolah, tentunya juga mengupgrade murid serta guru-gurunya di situ. Betul. Nah, Ibu kan sudah menjalani nih ya sebagai sekolah penggerak. Ada nggak sih Bu perbedaan antara sekolah penggerak dengan sekolah yang belum menjadi sekolah penggerak? Ada Mbak, sudah pasti ya. Sekolah penggerak dengan sekolah bukan penggerak yang menjadi dasar pembeda pertama itu tentunya adalah dokumennya ya. Kurikulum. Kalau sekolah penggerak sudah pasti dia menggunakan kurikulum Merdeka, gitu ya. Sementara kalau sekolah bukan penggerak dia masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, dengan dokumen ini sudah bisa kita pastikan bahwa kurikulum Merdeka yang dipakai adalah KOSP. KOSP ini sekolah diberikan kebebasan untuk menggali potensi sekolahnya berdasarkan karakteristik. Di sini baik karakteristik lingkungan sekolah, karakteristik gurunya maupun karakteristik pendidiknya. Jadi pembedanya di situ Mbak. KOSP-nya, dokumen satunya. Jadi kalau kita lihat dari secara ini ya Bu ya, artinya dokumen dari kurikulumnya ya. Iya. Artinya sekolah penggerak itu bisa dikatakan satu langkah lebih maju dibandingkan dengan sekolah yang lain. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa sekolah yang belum penggerak ini, karena memang proses pendaftarannya juga panjang ya Bu. Betul. Nah, Ibu setelah lulus ya kan, terpilih, ada nggak sih manfaat yang Ibu lihat dari pendaftar jadi sekolah penggerak gitu, jadi dari gurunya mungkin, dari muridnya, bahkan di lingkungan sekitar? Baik Mbak, manfaat tentunya sangat kami rasakan. Ketika kita sudah dinyatakan lulus sebagai sekolah penggerak, otomatis guru-guru kita itu akan menjadi komunitas pembelajar. Dengan adanya komunitas pembelajar ini, kita diwadahi. Ada yang namanya
kami guru-guru tuh selalu mendapatkan ilmu-ilmu terbaru terkait dengan kurikulum Merdeka. Itu yang istimewa dari guru-gurunya gitu ya. Kemudian muridnya, dengan adanya guru mendapatkan ilmu terbaru terkait dengan kurikulum Merdeka, otomatis dia memberikan pengajaran yang terbaru pula, di mana kurikulum Merdeka ini identiknya adalah student center. Anak-anak yang kita berikan lebih banyak porsinya untuk menggali bakat dan minat mereka. Dan untuk lingkungan sendiri juga udah pasti berpengaruh sekali ya, di mana ketika anak-anak kita ajarkan untuk menggunakan kurikulum Merdeka, peran orang tua juga harus erat dalam hal ini. Jadi semua tiga aspek, baik orang tua, lingkungan, dan guru itu harus berkolaborasi untuk terus meningkatkan kompetensinya. Oke, Bu, dari sekian banyak saya sudah melihat bahwa ini kerjaan ini nggak mudah sebenarnya ya Bu ya. Apa sih yang sebenarnya Ibu rancang terlebih dahulu? Pasti ada merancang terlebih dulu ya. Apa sih yang supaya nanti kolaborasi sama guru, kolaborasi sama orang tua itu terjalin seperti itu? Rancangan terkait apa nih? Rancangan terkait dengan kurikulum Merdeka. Apakah memang kurikulum Merdeka itu dipelajari secara mandiri atau mungkin juga dari pusat memberikan modul tersendiri, atau kita punya LMS sendiri misalnya seperti itu kalau di sekolah penggerak? Baik Mbak, untuk modul khusus tidak ada ya, cuman kita kan diberikan wadah oleh pemerintah melalui platform Merdeka Mengajar ya. Disitulah jembatan kami para guru itu untuk bagaimana sih menjalankan kurikulum Merdeka ini, karena memang segala sesuatu yang baru itu tentunya masih banyak katakanlah yang belum tepat gitu ya. Nah, melalui PMM inilah salah satunya yang bisa memotivasi dan memfasilitasi kami untuk terus meningkatkan kemampuan guru-guru dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Itu sih Mbak. Jadi belajar mandiri, baik dari kepala sekolah, guru juga seperti itu ya. Iya, betul. Gimana caranya Ibu itu bisa menggerakkan ekosistem sekolah supaya mau bergerak gitu loh Bu? Kita juga pasti sadar ya Bu, di sekolah itu kan tidak semua guru mau keluar dari zona nyamannya. Tidak semua orang tua yang mau keluar dan mendukung program sekolah. Ibu tuh gimana caranya sih sampai ekosistem sekolah itu kompak gitu, bisa jadi sekolah penggerak yang bisa dikatakan kalau kita bisa lihat di SD 008 Samarinda Seberang itu luar biasa. Seperti itu, gimana Bu? Seperti yang Mbak bilang, tidak semua kita mendapatkan semua yang baik gitu, tidak ya. Selalu saja ada tantangan, dan saya percaya Mbak, ketika kita mempunyai niat yang baik, insya Allah juga akan diberikan kemudahan gitu. Namun hal yang perlu saya sampaikan kepada semua teman-teman kami di sekolah, bahwa kita bekerja capek dan tidak capek, pulang pagi dan siang itu sama gitu ya. Tetapi ketika kita memiliki sebuah motivasi tersendiri untuk memajukan tempat kerja kita, tentunya kita akan mau sedikit berjerih payah. Dan saya sampaikan, bukan orang lain gitu yang bisa merubah kita, tetapi kita sendiri. Jadi harus bisa menunjukkan bahwa dimanapun kita bekerja, ayo tunjukkan hal yang positif sekalipun gitu, untuk bisa menunjukkan bahwa kita ada, kita layak, dan kita juga bisa mendapat apresiasi dari orang lain. Benar ya. Nah, dari cerita-cerita Ibu nih, dari kekompakannya gurunya, orang tua muridnya di SD 008 Samarinda Seberang itu selaku sekolah penggerak itu, apa sih sebenarnya goal besar yang menjadi impian dari SD 008 melalui dari sekolah penggerak? Baik, goalnya ya. Goalnya tentunya kita harus seiring dengan keinginan dari Kementerian Pendidikan gitu Pak ya. Di mana goal kita tentunya harus sejalan dengan standar kompetensi kelulusan. Menginginkan bahwa anak-anak itu nanti setelah lulus dia memiliki karakter yang profil pelajar Pancasila tadi Mbak, dia berakhlak mulia gitu ya, dia kreatif, kemudian dia juga mampu bertahan dimanapun gitu. Kalimat kasarnya itu dimanapun dia berada dia bisa survive, dia bisa mengatasi permasalahannya. Goalnya seperti itu Mbak, inginnya anak-anak
yang cerdas, kreatif, mandiri, seperti itu. Berkarakter yang profil tadi belajar Pancasila. Nah, baik nih Bu Yuli. Tadi kan kita sudah dengar dari Bu Yuli di dalam lingkungan sekolah ya Bu ya. Nah, bagaimana kalau yang di luar lingkungan sekolah? Apakah ada praktek-praktek baik yang dibagikan oleh sekolah ibu ke sekolah-sekolah di lingkungan sekitar? Baik Pak. Pada dasarnya sekolah penggerak ini juga memiliki kewajiban untuk berbagi dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Nah, kalau dampak tentunya ada ya, karena bagaimanapun juga teman-teman yang sekolahnya belum mendaftar sebagai sekolah penggerak itu mereka banyak bertanya dan banyak belajar dari kami. Nah, jadi otomatis kami pun memang diberikan tanggung jawab dan kewajiban untuk mengimbaskan itu kepada teman-teman yang belum melaksanakan kurikulum merdeka melalui sekolah penggerak itu. Gitu, Pak. Jadi selama ini kami pun terus berbagi dengan sekolah-sekolah yang ada di lingkup kecamatan terkait dengan pemberlakuan kurikulum merdeka. Oke, Bu, Ibu ini kan sudah 2 tahun ya, menjadi kepala sekolah di sekolah penggerak. Betul. Ya. Nah, kunci suksesnya program ini itu salah satunya kan dari kepala sekolahnya. Iya. Mungkin bisa berbagi nggak sih sebenarnya Bu, apa sih yang sudah Ibu lakukan di SD 008 sehingga sekolah SD 008 Samarinda Seberang ini bisa dikatakan berhasil menerapkan dan menjalankan amanah menjadi sekolah penggerak? Baik, kunci utamanya itu komunikasi ya Mbak. Komunikasi, ada pepatah lama yang bilang di mana kita berbijak di situ langit dijunjung gitu Mbak ya. Artinya gini, ketika kita ditempatkan di sebuah organisasi atau sekolah manapun, kita jangan membawa kemauan kita sendiri, tapi kita harus bisa menyelami karakter yang ada di situ, kemauan terbesar dari katakanlah SDM-nya di situ apa, barulah kita komunikasikan. Kita nggak bisa serta-merta membawa inginnya kita kepada mereka, karena kalau itu yang terjadi tentunya itu bakal banyak tantangan-tantangan gitu lah ya. Jadi lebih komunikasi dan kekeluargaan serta mencoba untuk memandang segala sesuatu itu dari berbagai sudut pandang. Jadi kalau kita menyuruh, kita juga harus bertanya, sanggup nggak sih kalau kita menyuruh begini itu kita melakukannya gitu ya. Jadi jangan hanya maunya kita saja, mungkin gitu Mbak. Lebih banyak mendengar bagaimana kemauan yang lain, ayo kita wujudkan bersama. Saya yakin tidak ada satupun seorang guru di sekolah yang menginginkan sesuatu yang jelek. Saya yakin tidak ada. Pasti semuanya ingin sekolahnya baik, ingin prestasi yang baik. Nah, tinggal bagaimana kita mencari formula nih supaya terwujud semua nih yang menjadi cita-cita guru-guru tersebut gitu. Kita lah yang menjadi fasilitator. Benar sekali, luar biasa. Ini kepala sekolah idaman ya, luar biasa. Bapak Ibu sahabat pendidik. Nah, Bu, kalau tadi Ibu sempat menyinggung tentang implementasi kurikulum merdeka, terus Ibu juga merupakan kepala sekolah dari sekolah penggerak. Program pemerintah kan tuh ada 3 yang paling booming ya Bu ya. Salah satunya adalah guru penggerak nih. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang kepala sekolah nih, penting nggak sih sebenarnya sebuah sekolah, baik itu sekolah penggerak maupun sekolah yang belum mendaftar jadi sekolah penggerak, punya guru penggerak di sekolahnya? Iya, saya rasa ya penting dan perlu Mbak. Sekolah penggerak dan guru penggerak ini kalau boleh diibaratkan mungkin seperti sendok dan garpu ya. Harus bisa saling bekerja sama, saling melengkapi gitu ya, untuk mewujudkan apa yang menjadi program atau impian sekolah. Jadi sekolah penggerak mungkin akan berjalan sedikit timpang ketika dia tidak memiliki guru penggerak. Karena guru penggerak ini memiliki ilmunya, ilmu untuk mewujudkan apa sih yang menjadi visi misi dari sekolah penggerak. Nah, saya rasa akan sangat bagus seperti saudara dan garpu tadi Mbak. Kalau sebuah sekolah penggerak memiliki guru penggerak, maka akan dinamik benar untuk mewujudkan itu akan cepat terwujud. Gitu, jadi kalau saya pribadi itu Bu, kalau mengibaratkan sekolah penggerak dengan guru penggerak itu seperti anggota tubuh. Jadi kalau badan ini adalah sekolahnya ya, dari otak sampai
kaki dan tangan itu adalah gurunya, guru Iya. penggeraknya. Nah, terus Bu, harapan terbesar nih Bu dari Ibu nih, kan banyak mungkin sahabat-sahabat pendidikan yang saat ini menonton mungkin belum tergugah atau belum tertarik untuk ikut mendaftarkan sekolahnya menjadi sekolah penggerak seperti itu. Bagaimana menurut Ibu? Iya, seperti yang pernah saya bilang awal tadi, bahwasanya ini adalah dunia kita. Pendidikan adalah dunia kita, jadi mari kita bersama-sama untuk memaksimalkan tugas kita di dunia pendidikan melalui sekolah ini dengan terus mencoba mengupdate diri kita, kemudian meningkatkan kualitas kita. Salah satunya adalah melalui sekolah penggerak, karena dengan sekolah penggerak itu sendiri bukan hanya kepala sekolahnya yang memperoleh pengetahuan, tetapi juga guru-gurunya dan juga para siswanya juga nanti akan memiliki karakter-karakter yang di luar dugaan guru sebelumnya. Benar. Jadi kalau salah satu alasannya mengapa harus mengikuti atau mendaftar jadi sekolah penggerak, selain peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, juga muridnya juga ya Bu ya, Iya. dan juga meningkatkan kapasitas sekolahnya. Betul. Ya, jadi sekolah itu bukan dilihat dari besar kecilnya, lengkap atau tidaknya seperti itu ya, tapi Iya. karena kualitas ekosistem di dalamnya. Ekosistem di dalamnya. Benar. Nah, Bu, tentunya program ini kan punya hubungan erat dengan pemerintah. Selama ini perannya apa sih untuk sekolah penggerak dari sudut pemerintah gitu? Iya. Sekolah penggerak itu udah pasti Mbak ya, membutuhkan peran dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Pemerintah pusat sendiri sampai saat ini memberikan kita dukungan bukan hanya sebatas pelatihan-pelatihan, tetapi juga memberikan kita bantuan dana melalui bos kinerja, yang itu bisa diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan sekolah penggerak. Dan pemerintah daerah pun juga memberikan dukungannya gitu melalui FPKD-nya ya, itu juga kita diberikan sebuah wadah untuk sebuah tempat untuk kebersamaan dan sharing bagi sekolah-sekolah penggerak. Jadi memang perannya dari pemerintah ini, pemerintah nggak hanya langsung nih ada program sekolah penggerak, Ya. tapi ternyata didampingi ya Bu, Didampingi, didampingi betul. seperti itu, termasuk diberi bantuan-bantuan. Betul. Dan saya cukup apresiasi terhadap pemerintah Kota Samarinda terkait ini ya, karena juga ini bukan program skala kecil, skala nasional, namun beliau juga orang-orang dari Dinas Pendidikan mau belajar untuk menyelami tentang kurikulum terbaru sekolah penggerak maupun guru penggerak. Nah, kalau dari sudut pandang Ibu nih, itu kan dari pemerintah nih Bu ya. Kalau dari luar pemerintah ada nggak mitra yang membantu mendorong peningkatan ekosistem pendidikan di sekolah penggerak ini? Iya, ada Mbak. Kita mitra, boleh nyebut ya nama ya? Boleh. Kita sekolah itu memang harus cerdas dalam menjalin kemitraan. Karena mitra ini kalau boleh dibilang itu ya sama seperti anggota tubuh yang Mbak bilang gitu. Karena program sekolah ini juga banyak dibantu oleh mitra gitu ya. Salah satu mitra yang biasa kami jadikan partner dalam mewujudkan program-program itu adalah Penerbit Erlangga. Dari Penerbit Erlangga sendiri bukan hanya memfasilitasi guru untuk memberikan pelatihan dan juga bukan sekedar sarana fisik yang dibantu gitu ya, tapi bagaimana juga dari Penerbit Erlangga ini memberikan ide terkait dengan program-program sekolah, apa saja yang bisa kita wujudkan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Jadi mitra memang sangat membantu dan kita harus cerdas dalam bermitra. Jadi harapan Ibu nih untuk Penerbit Erlangga tadi ya, nah, mungkin Ibu bisa sampaikan nih Bu, harapannya nih 1 tahun lagi ya Bu ya, kalau misalnya jabatannya itu kan 1 tahun lagi nih ya, 1 tahun lagi. Harapan yang Ibu inginkan untuk Penerbit Erlangga selaku mitra pendidikan di sekolah Ibu nih, seperti apa?
Sejauh ini Mbak, kami khususnya di SD 08 Samarinda Seberang memang sudah cukup apa yang sudah diberikan Erlangga, itu tadi yang saya sampaikan, bukan hanya memberikan pelatihan terhadap guru Mbak, tetapi juga memberikan ide-ide dan juga oke lah kalau masalah sarana prasarana itu udah pasti ya. Pedulilah dengan program dinas pendidikan, adanya gerakan cuci tangan, kita juga diberikan wastafel gitu ya. Kemudian seperti kami di sekolah kami itu ada olahraga baru Mbak, namanya pickleball. Penerbit Erlangga ini salah satu yang mensupport kami baik dalam pengadaan lapangan, pengadaan kostum dan sebagainya. Kalau sejauh ini sih harapannya mudah-mudahan kerjasamanya terus terjalin gitu ya. Kalau untuk lebih dan lebih sepanjang itu simbiosis mutualisme gitu Mbak ya. Simbiosis mutualisme itu artinya bukan hanya saya yang enak nih, tetapi juga bagaimana pihak penerbit juga diuntungkan kan begitu ya. Selama ini dan sejauh ini sudah fine-fine saja dan alhamdulillah mudah-mudahan kerjasamanya ini akan terus berlanjut. Memang kalau kita lihat ya, dari awal kemunculan dari sekolah penggerak, guru penggerak maupun implementasi kurikulum merdeka, penerbit Erlangga memang selalu terdepan dalam mendukung program-program pemerintah ya. Nah, Bu Yuli, ada nggak sih sebenarnya syarat khusus untuk mendaftar sebagai sekolah penggerak? Syarat khusus mungkin hanya 2 kali Pak ya. Syarat khususnya itu masa kerja, kemudian usia. Kalau selebihnya kita tidak diberikan kriteria yang berlebihan, tidak. Jadi memang masa kerja minimal itu kalau tidak salah 5 tahun. Kemudian usia juga ada batas usia maksimal itu kalau tidak salah 55 tahun gitu ya. Itu yang prinsipnya gitu. Kalau selebihnya enggak, karena yang menjadi sekolah penggerak ini boleh sekolah yang biasa-biasa saja, tidak harus sekolah dengan jumlah murid yang besar, tidak harus sekolah yang memiliki gedung yang mewah, tidak. Karena memang sekolah penggerak ini ya diperuntukkan untuk semua kepala sekolah yang menginginkan sekolahnya itu berkembang dan maju sesuai dengan karakteristik lingkungannya. Seperti itu. Jadi nggak ada tuh yang syaratnya sekolahnya harus punya gedung mewah gitu ya. Terus nggak, muridnya harus minimal sekian, nggak ada ya Bu ya. Artinya memang pertama mungkin kemauan dirinya dulu, kemauan dari kepala sekolah dan ekosistem sekolahnya, lalu ya itu tadi saya disampaikan ya, usia dan sebagainya. Nah Bu, tahapan pendaftaran sekolah penggerak itu seperti apa sih Bu? Tahapan ini karena udah lama mungkin agak lupa nih Mbak. Tahapannya sebenarnya kita pemberkasan dulu Mbak ya. Ada pemberkasan lah seperti biasa, mulai SK dan sebagainya. Setelah itu ada uji literasi. Kalau tidak salah itu kita diberikan tes di mana dalam menjawabnya itu kita diberikan batas minimal kata. Jadi memang kita sebagai kepala sekolah memang harus literat Mbak, dalam hal ini bercerita secara tertulis, diberikan batas minimal berapa karakter kata yang harus kita sampaikan, dan ini yang terkadang menuntut kita untuk kreatif. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya tes skolastik. Nah, kita itu dihadapkan dengan soal-soal kayak anak kuliahan gitu Mbak, yang matematika, yang bahasa, yang apa, dan kita dibatasi dengan waktu gitu ya. Jadi di sini yang sepertinya banyak yang gugur itu di situ. Karena kita bekerja dengan waktu untuk mengerjakan soal yang memang hot, dalam artian panjang banget gitu kan soal-soalnya. Nah, kemudian setelah skolastik itu ada praktek mengajar, ada tes secara lisan dari kementerian, dan ada 4 tahap itu. Iya. Memang lumayan panjang ya Bu ininya ya. Tapi kalau Bu Yuli saja bisa, pasti teman-teman sahabat-sahabat pendidik di rumah itu pasti bisa ya pasti Bu. Bisa. Bu Yuli. Nah, Bu Yuli, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita nih, ada nggak statement terakhir yang Ibu mau sampaikan kepada sahabat pendidik yang mungkin nonton nih podcast kita kali ini? Iya. Baik Mbak Lela, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatannya nih. Kami dari SD 08 diberikan kesempatan untuk mengikuti podcast. Ini adalah sebuah program baru ya yang
menurut saya ini sangat baik, dan semoga sekolah kami juga nanti akan membentuk podcast seperti ini gitu ya. Buat sahabat pendidikan, kami dari SD Negeri 008 Samarinda Seberang selaku sekolah penggerak ingin menghimbau kepada teman-teman semua bahwa mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita melalui program sekolah penggerak dengan bersama-sama mendaftar menjadi sekolah penggerak agar kita bisa memfasilitasi lingkungan guru dan murid kita untuk berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, terima kasih Bu Yuli atas cerita yang dibagikan hari ini, luar biasa. Harapan kami sukses untuk SD Negeri 008 Samarinda Seberang, dan juga mudah-mudahan ini akan menjadi informasi yang berguna untuk sahabat pendidik di rumah. Dan sahabat pendidik, demikian pertemuan kita kali ini dalam program Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.